Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat-sehat kah kalian? Gimana teman-teman? Aku dapat kabar ya, aku nggak tahu tapi beberapa temanku yang sudah vaksin bisa positif. Jadi kalian harus ingat jaga kesehatan dan stay at home, oke? Ini aku naikin dulu ya. Oke, ini temanya adalah untuk kalian yang sudah memilih penyebab tarik ulur terus ya. Karma yang harus diputus itu apa? Karma yang harus diputus. Kemudian di sini aku akan buka kita harus gimana. Jadi karma yang harus diputus dan penyebabnya, oke? Jadi kenapa kamu tuh kayak nggak bisa move on? Ada energi tarik-menarik terus yang membuat kamu lelah. Ini kayak candu, teman-teman. Ya. Tarik ulur itu candu. Ada yang menikmati. Tapi itu bisa mengganggu konsentrasi kalian, kesehatan kalian, terutama untuk mental. Kita akan pilih. Di sini ada isolation, protection, strength, energi. See? Ada 4 ini. Protection, isolation, strength, energi. Oke. Jadi di sini ada 4 unsur ya, teman-teman. Aku melihatnya di sini memang ada kemelekatan. Kalian itu kayak sebetulnya walaupun jauh, kalian itu kayak saling mengisi, saling melindungi, saling menjaga. Sebetulnya seperti itu, ya. Gak ada yang jahat, gak ada yang baik. Kalau dia ninggalin kamu bukan berarti dia jahat, tapi karena keadaan biasanya. Isolation. Isolation itu sebenarnya hati kalian tuh sama-sama sendiri. Misal, dia sudah dengan yang lain, dia pernah mengkhianati kamu dengan yang lain, atau kamu mengkhianati dia dengan yang lain, atau kamu sudah memilih pasangan kamu sebelum kamu ketemu dia. Tapi hati kamu di sini merasa kosong. Kamu merasa nggak ada yang dengerin kamu. Kamu merasa dunia itu cuma dia yang bisa dengar kamu, dan begitupun juga dia. Dia bisa cerita apapun ke kamu tanpa ada batas tembok. Ada kartu strength atau kekuatan. Ada pertahanan di sini. Kamu dan dia secara energi, ingat ya, secara energi di sini nggak namanya bisa melepaskan, karena energi itu nggak terlihat. Jadi koneksi kalian itu adalah secara energi. Kalian kuat secara batin, kalian kuat secara jiwa, oke? Dan salah satunya ini memang nggak mau melepaskan. Egonya masih main, gitu. Nanti kita akan breakdown. Sekarang kita akan lihat PR-nya apa sih? Wow, ada fire. Examine, Virgo.
Intuition. Wow. Fire, Earth. Aku nggak bilang ini dari zodiak ya, teman-teman, tapi aku lihat berdasarkan dari sifat. Aku melihatnya begini. Orang ini, kenapa dia ada protection? Kenapa dia ada merasa kayak aman, ya? Ada gairah di situ. Ada keinginan untuk kalian itu saling memiliki. Bukan cuma cinta, tapi romansa yang membara. Kamu tau kayak planet Mars penuh dengan api, gairahnya kayak begitu. Ada isolation. Dikala kalian sendiri, kalian tuh saling berpikir, aku tuh kesepian loh. Ya gak sih? Aku kesepian. Kalau kamu pergi, aku ada yang kehilangan. Terus di sini, intuisi dia kuat tentang kamu. Sebenarnya kalian itu tidak jauh, teman-teman. Secara fisik kalian jauh, tapi secara batin, secara energi kalian tuh dekat banget. Dari energi, batin, sesuatu yang tak kasat mata, itu kalian dekat. Seakan-akan gini, dia merasa kamu CCTV-in 24 jam, kamu juga merasakan dia CCTV-in kamu 24 jam. Even itu nggak begitu. Saat kalian tuh sama-sama ada mungkin namanya keparnoan. Pernah nggak sih dalam, ini percaya nggak percaya ya, dalam satu ketika kalian lagi sama teman kalian, tiba-tiba kalian tuh merasakan ada yang kayak, kok aku gelisah ya, aku kangen ya. Nggak lama, berapa lama kemudian dia hubungin kamu, halo apa kabar. Aku sering dapat kayak gitu, dan aku rasa semua manusia pasti punya intuisi. Masalahnya di sini, egonya juga kuat. Kalian sama-sama tarik-menarik. Kenapa jadi tarik-menarik? Karena tidak ada yang terbuka. Ya. Kalau semakin kalian terbuka, pasti salah satunya akan mundur. Kenapa? Karena memang gitu hukumnya. Di sini ada energi. Energinya tidak move on. Karena earth itu bersifat tanah, berarti tanah itu susah untuk pindah. Kalau kamu nggak ambil paksa, itu nggak akan bisa pindah. Oke? Energi ini ngumpul. Energi jadi satu kalian. Dan itu kalian memang tidak bisa move on. Kalian sama-sama nggak bisa move on loh. Kalian masih saling kepo, saling bergairah, tapi terpisah. Ada pembatas di sini. Ibarat ada tembok. Tapi kalian itu satu. Kalau dirunut ya, energi itu, teman-teman, sangat kuat dibandingin kamu ketemu fisik. Fisik kita bisa pisah. Tapi kalau energi udah berbau energi, itu udah kita nggak bisa pisah. Kamu bisa di sana, dia di sini, menyatu dari hati. Kadang-kadang kamu ngerasa kayak, kok aku ngerasa sedih ya, ada something wrong sama dia. Batin ini kuat kalian. Intuisi satu sama lain tuh kena. Kalau kalian dibilang, ini kayak perasaan aku aja, enggak, ini nggak perasaan, ini nyata, teman-teman. Aku tidak mencoba untuk membrainwash kalian ya, tidak mencoba untuk membrainwash, tidak mencoba untuk kalian bisa kepengaruh sama aku apa gimana gitu, enggak. Tapi inilah yang terjadi, fenomenanya beneran ada. Kamu jangan khawatir, aku juga orangnya skeptis.
aku cerita based on my experience gitu. Aku orang skeptis, tapi aku suka belajar tarot. Dan aku nggak pernah percaya namanya kalau tarot itu diisi, di magic, di apa, whatever. Otak kamu yang harus diisi. Catat ya. Belajar tarot, media kartu, apalagi kertas, itu sangat sulit untuk diisi yang macam-macam. Kamu dibisikin ya. Jadi jangan pernah bilang tarot itu klinik. Oke. Di sini aku akan lanjutkan ya, teman-teman. Perasaan dia ke kamu seperti apa sih sekarang? Aku akan buka perasaan dia secara detail dari awal dia suka sama kamu, sekarang dan ke depan. Apapun pembacaan di sini, aku bilang nggak akan bisa semua resonate ya. Pada dulu keluar kartu The Devil, langsung The Devil ini afirmasi. Aku akan buka 7 kartu ya, berarti kita kurang 6 lagi. Oke. Teman-teman, aku boleh cerita ya. Pada masa dahulu kala, ya, jauh sebelum hari ini, entah di masa lalu, orang ini sudah pernah ada namanya obsesi sama kamu. Oke. Dia obsesi sama kamu, tapi tidak, kalau misalnya deket tapi tidak ada namanya komunikasi yang baik antara. Jadi kayak nggak ada komunikasi yang baik antara kalian berdua. Antara kalian berdua dalam arti kalian di sini secara bicara itu jarang. Jadi orang ini memang suka sama kamu, sudah kagum dari pertama. Dan kalian bisa dibilang jarang komunikasi zaman dulu. Entah tahun berapa. Kemudian di sini somehow beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki pasangan, ada yang ibaratnya sudah memiliki happy family. Tapi ketika sudah berjalan, ada perasaan yang kalian ini kayaknya kedepannya nggak tahu mau ngapain gitu bersama pilihan kalian, atau kalian di sini itu, atau dia ya, salah satu dari kalian ibaratnya kayak berencana terburu-buru. Pokoknya aku harus akhiri masa lajang. Tapi nggak lihat efek kedepannya gimana. Yang berakibat di sini ada mungkin komunikasi yang tidak jujur antara kedua belah pihak. Komunikasi yang amburadul, semrawut. Bahkan dia itu bisa melakukan apapun. Jadi agak bandel-bandel. Ada perasaan kesepian. Ada perasaan sedih. Kok jalanku itu
yang aku pilih ternyata nggak semulus ini ya. Aku sudah nggak jadi diriku sendiri nih. Tapi aku harus jalanin. Apa yang udah aku punya, kayaknya itu tidak satisfied. Ada perasaan nggak bersyukur di situ dengan apa yang sudah dijalani. Karena memang kan pilihan tuh cuma satu kali ya teman-teman. Di sini ada obsesi sama kamu. Mungkin jadinya sama orang lain, ada penyesalan kemudian karena memang sudah dipilih. Kala itu mungkin seneng. Makin kesini, kerasa deh gimana sakitnya. Kadang-kadang ada perasaan yang aku ingin mengcover semua ini, makanya aku akan melakukan apapun untuk kelihatan oke, gitu ya. Tapi ada sifat nggak jujur keluar di sini. Mulai ini ada bandel-bandelnya. Jadi karakter yang berbeda. Kemudian kisahnya ada Six of Wands. The Hangman. Knight of Swords. The Tower. Ketika dia mencoba untuk menjalani hidup, oke lah, sudahlah. Ternyata apa ya teman-teman? Mungkin dianggapnya adalah kamu tuh jadi orang pasif banget sih, gitu kata pasangannya. Ya, terlalu diem, terlalu nggak ada rencana. Maka di sini bisa jadi kehidupan dia juga dalam hidup cintanya itu hancur sebetulnya secara perasaan. Amburadul lah pokoknya, banyak hal yang terjadi. Dia berusaha untuk melakukan namanya revisi hidup. Orangnya lagi lebih menerima, mau diapain juga nerima aja. Tapi jangan salah, sifat dasarnya udah ada. Dikit-dikit curang, ya. Terus di sini orangnya jadi lebih kayak, karena dia udah ada kesedihan, ada penyesalan dengan jalan yang diambil, jadinya dia stuck di sini. Nggak ada happy-happynya, gitulah. Inilah sebenarnya koneksi kamu. Kamu berhubungan dengan orang-orang yang sebenarnya bermasalah juga dalam hidup. Kenapa jadi ada energi tarik-menarik di sini? Ini latar belakangnya dia dulu ya. Sekilas, aku nggak akan buka lebih jauh lagi. Afirmasi cukup 2. Kemudian ketika dia bertemu kamu, bagaimana? Ada pilihan di sini. Mulai ada pilihan di hidup dia. Yes or no, yes or no. Oke. Dia menelaah, melihat kamu lebih jauh, menyelami. Ini masa lalu, oke? Dia menyelami masa lalu. Karena sudah pernah ada obsesi sebetulnya. Dia berusaha, dia punya power lagi, dia ada semangat bekerja, ada semangat untuk hidup, ada semangat untuk lebih konsentrasi dalam hal apapun. Dengan tangan sendiri, dia jadi orang yang berbeda di situ. Tapi orang ini tetap di lingkungan keluarganya tetap aja merasa nggak dihargain dengan jerih apapun. Tapi dia udah ngeliat ada kamu di situ. Mungkin nggak apa ya teman-teman.
orang ini jadinya kayak terbatas, terlimitasi. Jadi nggak ada namanya dia jadi apa adanya. Melahirkan sosok baru dari dia. Ada sosok baru yang dia seakan-akan strong, kuat. Jadi orang yang benar-benar new gara-gara banyak tekanan di sini. Tapi ketika dia datang sama kamu, sekalipun dia datang nih, tak depan kamu ya, ada dua jalan, oke? Black and white. Kapan-kapan dia bisa black, kapan-kapan bisa white. Dia merasa masih belum puas, belum cukup. Belum cukup dengan segala semuanya. Dia, I want more. Aku mau perhatian lebih dari kamu. Jadinya dia jadi orang yang keras ke kamu. Dua karakter yang beda. Dia sama kamu mungkin lebih dingin dibanding sama pasangannya. Ya iyalah, gitu kan. Kita afirmasi lagi ya, satu lagi. Ada the death. Karena dia dingin, mungkin komunikasi kamu sama dia di sini terputus dan kalian memang sudah nggak hubungan. Tapi jangan kamu salah, dengan kamu sendiri-sendiri, dia di sini nggak diem. Ada cara-cara tertentu. Gimana caranya ngebuat kalian itu bisa terkoneksi lagi. Ada kartu keinginan-keinginan. Semakin kamu jauh dari dia, semakin kalian gak ada komunikasi, ada keinginan-keinginan dan ada kemauan dia untuk memperbaiki satu-satu. Ya. Dan ada keinginan untuk kalian jadi hangat kembali, komunikasinya jadi nyaman, jadi membahagiakan. Walaupun di sini dijalaninya mungkin sekarang berat. Dia juga enggak banyak bicara sama kamu pasca kalian selesai. Tapi di sini dia bisa ngecek, oh iya, kamu masih ngerespon aku nih. Kamu melihat dia benar-benar sosok yang stranger. Aku bilang, kenapa dia seperti itu? Karena banyak hal-hal yang gak kamu ketahui berat di hidupnya dia. Orang ini udah obsesi sama kamu tapi gak ngomong, jadinya sama yang lain. Dan inilah yang terjadi. Memori-memori keulang kembali. Ada kartu strength, kartu bertahan. Ya, jangan kamu tanyakan arahnya ini kemana, teman-teman. Dan kamu tanya arahnya kemana. Karena di sini memang kondisinya dia membutuhkan kamu sebagai seseorang yang ada power lagi. Ibaratnya kamu mataharinya dia deh, paling gampang menyinari. Ya, tapi memang dia udah ada ini dong. Udah punya pilihan. Gimana kalian bisa kayak komparasi? Pasti kan salah satu ada yang baper kan? Ya nggak? Salah satu ada yang baper. Salah satu mungkin jadi ke-distract hidupnya. Kalian dipertemukan dalam... Ini aku hanya melihat dari satu sisi dia ya, karena kita kulik tentang dia di sini. Kalian dipertemukan dikarenakan memang waktu yang tepat, situasi yang kurang tepat. Dia udah suka sama kamu dari dulu. Gak mungkin ngelepasin lagi. Walau hubungan kalian sudah putus, dia masih tetap ingat kamu. Kita lihat ini aja ya teman-teman. Satu cara yang bisa buat dia komunikasi adalah ya dengan on off. Karena kenapa? Dia ada kayak cek ombak gitu. Oh,
dia lagi baik nih sekarang, oh dia lagi nggak baik sekarang. Yang penting dia tahu kabar kamu. Bukan berarti dia harus kepoin kamu, dia nggak kayak gitu. Orangnya sibuk, banyak pekerjaan, nggak bisa namanya 24 jam harus stalking kamu kan. Orang pasti punya pekerjaan secara logika. Jadi kalau misalnya kalian punya pikiran, oh iya dia itu kayaknya kepoin aku deh, kepoin tuh nggak 24 jam gini loh teman-teman. Kemana dulu ya kan? Kecuali kalau dia fans berat kamu, ya aku nggak tahu ya. Ini termasuk juga bisa fans berat dan obsesi sebetulnya. Cuman aku mau ngomong yang normal-normal aja gitu, supaya kita menyamakan situasi dan kondisi dalam hal normal ya. Jadi sama-sama normal, sama-sama ingat itu gimana. Jadi aku nggak bahas yang orang yang terlalu pikirannya itu kayak obsesi yang udah level high gitu, enggak. Ada kecenderungan obsesi, iya. Sebenarnya apa sih pelajaran dari semua ini? Apakah pelajaran hidupnya? Di sini ada Leo. I will. Kemudian apakah pelajaran hidupnya? Immortality. Ada emotion. Wow. Di sini kamu harus mengetahui bahwa setiap orang itu memiliki satu kestabilan hidup, ya. Jadi dia menganggap kamu adalah satu penyeimbang. Leo di sini energinya adalah fire, oke? Jadi dengan adanya kamu di hidup dia itu merasakan bisa untuk punya power melakukan apapun. Ada kayak disuntik kayak oksigen baru, semangat baru, semangat ya. I will do it, I will do that, I will love you. Akan. Di sini sifatnya adalah kekal. Kalau kamu bilang ini adalah putaran karma, yes. Di sini kamu ada terhubungan dengan past life kamu, immortality, keabadian, satu energi yang akan terus awet. Di sini kamu juga belajar bahwa karakter orang tuh berbeda-beda. Ini ada gambar bulan. Gambar bulan itu melambangkan emosi, spiritual, menggambarkan sesuatu yang yang kadang-kadang tidak terlihat, rahasia. Di sini kamu belajar bahwa setiap manusia, apalagi di hubungan kamu dengan dia, terlibat banyak intrik. Kamu gak nyangka orang ini seperti ini. Kamu taunya dia baik, gak taunya dia begini. Nah, jadi jangan bilang kalau kamu pertemuan dengan seseorang yang gak putus-putus, itu gak ada pelajarannya. Ini adalah tarik-menarik energinya. Kenapa? Kalian suka. Ini adalah karma kalian. Kalian punya satu pasangan karma yang modelnya kuat sekali secara energi gitu. Apakah kita harus hanyut? Jawabannya enggak. Kita nggak boleh hanyut. Kita harus semangat. Semangatnya dengan apa?
kamu harus sugestiin diri kamu gini, oh iya gue punya fans nih. Fans itu, tapi ini fansnya bukan fans club banget nih, tapi fansnya itu yang kayak suka gitu loh, suka sama kamu. Dia tipe-tipenya mungkin bayangin kamu dari jauh, tapi dia nggak berani ngomong gitu loh. Mungkin dia fans nggak banget, sebenarnya fans banget, cuma tidak ada keberanian untuk bicara gitu, karena takut mengganggu aktivitas kamu. Tapi bukan berarti dia nggak kepoin kamu loh teman-teman. Ada kepo-kepo di sini, ada kepo-keponya. Cuman nggak mantengin yang gimana, kayak orang nggak ada kerjaan gini. Orang ini juga sibuk, orang ini juga pintar. Kalau dia nggak pinter, dia nggak akan bisa narik energi kamu sekuat ini. Ya. Kayaknya orang ini itu punya cita-cita atau banyak cita-cita yang belum kesampaian. Jadi dia pengen memperbaiki kehidupannya sebetulnya sekarang. Dengan adanya kamu, komunikasi kalian putus, kamu tuh dikit-dikit kamu tuh kasih semangat buat dia. Kalau dia on off ya, mungkin dia takut. Yang kedua, kalau misalnya dia on sama kamu, dia tuh ada aja yang ngebuat kamu tuh biar mikir gitu loh. Biar kamu itu keteteran, biar kamu tuh kayak, dia tuh kayak cari perhatian tapi nggak ngomong gitu ya. Cari perhatian tapi nggak ngomong sama kamu. Gengsi lah. Mana ada dia ngomong aku tuh cinta sama kamu, aku ini. Mungkin dulu iya, kalau waktu deket sama kamu. Begitu sudah selesai, mana ada dia ngomong aku mau deket kamu lagi karena aku ini, karena aku ini. Nggak mungkin. Orang ini lebih banyak diem. Kadang-kadang kamu pikir, hey, kamu mau apa dari aku? Yang aku bisa jawab adalah, orang ini mau masuk terus di kehidupan kamu, mau kamu sama siapapun. Bagaimana cara memutusnya, Kamela? Jangan dilupain. Kalau dilupain, itu makin melekat. Ya kan? Jadi, kita harus satu nafas sama dia. Bernafas dengan posisikan diri kita jadi dia gitu. Satu nafas, nggak usah ngelupain, karena ini adalah sifatnya immortality, sesuatu yang abadi, sesuatu yang gak gampang untuk dipisahkan. Tuh, ada keterikatan, ada engagement antara kalian. Secara jiwa kalian itu mungkin udah menyatu ya. Mungkin ada beberapa juga yang udah jauh. Buatlah semuanya seirama. Kalau misalnya kamu menerima cinta, pastikan cintanya itu kamu pastikan diri kamu tuh mencintai orang itu melebihi dia dulu. Kalau kamu buat pelarian, itu nggak akan bisa. Ya, jadi ini akan butuh waktu yang sangat-sangat fleksibel buat setiap orang. Nggak bisa Kamela 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, setahun, belum tentu. Karena hubungan ini banyak juga yang membuat trauma. Ya, trauma untuk, aku males nih sama laki-laki. Aku males nih sama wanita. Kamu harus healing diri kamu dulu. Dengan cara apa? Meditasi, dengan cara banyak baca buku, banyak kegiatan, banyak terima masukan dari teman-teman kamu. Reading personal sama aku juga boleh, kayak gitu. Supaya ada pencerahan gitu loh. Jangan udah dikasih tahu besok nggak dijalanin. Oke? Jangan ya. Komunikasi. Kemudian di sini ada house number 7. Dan di sini ada 1 planet yang aku akan reveal. Aku agak lupa-lupa, jujur aja. Pluto.
Ini adalah destiny, takdir, fate. Kemudian di sini ada, well, what is this? Taurus. Oke, Taurus itu terkait dengan security, keamanan, protection ya. Kemudian di sini ada rumah ketujuh, yaitu ada Libra, partnership. Jadi perwakilan kalian adalah, memang ini adalah tujuan kalian untuk berpartner. Oke. Sebenarnya kalian itu bisa berkolaborasi sama dia ya, untuk masalah keuangan, untuk masalah kalian merasa disayang, itu bisa. Jadi kalau dalam pekerjaan kalian misalnya nggak bisa nih masalah cinta nih, oke lah kita join masalah kerjaan. Kalau kalian masih bisa buka hati, kan itu ngebantu juga ya. Kalian dapat duit, dia dapat duit, kamu dapat duit, semua happy gitu. Tapi pastikan dulu nggak ada cinta di antara kalian. Kalau misalnya masih ada cinta, masih ada suka-suka, masih ada baper-baper, jangan. Mendingan kalian diem aja. Kalian diem aja, kalian jalanin, kalian isi kegiatan kalian dengan hal positif. Supaya nggak banyakan namanya kepo-kepo. Sosial media jauhin dulu. Di sini ada Cancer, ada Leo lagi ya. Terus di sini ada Pisces. Ada huruf-huruf di sini aku sebutin aja. Terus di sini ada Aries ya, ada Aries, ada Gemini. Ada huruf V, kemudian ada W, ada Y, ada F, ada Q, ada M, ada S, ada L, ada K, ada B, ada G, ada X, A, O, H, R ya. Jadi teman-teman, kira-kira inilah pembacaan dari aku untuk kamu dengan tema kemelekatan kamu dan dia, dan gimana cara memutusnya. Nah, kesimpulannya, cara memutusnya adalah jadikanlah dia satu nafas kamu, berjalan, nggak perlu baper. Dia pasti akan baik-baik aja kalau selama kamu baik-baik aja. Jangan dikejar, jangan pernah penasaran lagi sama hidupnya. Nanti lama-lama juga akan terbiasa kok. Karena hal seperti ini itu memang susah diputus, dan hanya orang-orang yang bisa mendapatkan cinta baru. Tapi walaupun ya, gini teman-teman, cinta baru itu tidak menjamin kamu bisa melupakan. Sesuatu nggak usah dilupakan, tapi dibiarkan. Semakin melupakan, kamu semakin sakit. Kenapa kamu semakin sakit? Karena kamu nggak ambil pelajaran dari sana. Harusnya kalau ambil pelajaran, oh ya aku jatuh, ada pelajaran, oh ya terima kasih ya, berkat kamu aku bisa seperti ini. Mungkin kalau dulu kamu habis-habisan masalah materi sama dia atau gimana ya, kamu dimanfaatin. Sekarang kamu bisa lebih berdikari, karena dengan dia kamu bisa melampaui ya batas ambang diri kamu. Jadi kamu lebih mengerti potensi kamu sebenarnya apa sih yang belum pernah aku lakuin selama ini, gitu. So buat teman-temanku, aku harap readingan ini memberikan pelajaran buat kita semua, bahwa kadang-kadang kita tidak bisa namanya pakai emosi untuk menghindari sesuatu. Kadang-kadang kita nggak usah untuk melupakan, tapi kita ya abaikan aja gitu loh. Semakin menghindari semakin susah, semakin dekat. Jadi percayalah bahwa energi itu ada. Jangan pernah menyepelekan namanya energi. Jaga kesehatan kalian. See you when I see you. Bye bye.